Shalom, selamat malam, salam jumpa dan salam sehat. Kembali malam ini kita berjumpa dalam saat teduh malam. Kita akan baca dan renungkan firman Tuhan. Mari kita mohon kekuatan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dalam sepanjang hidup kami. Teristimewa dalam sehari yang sudah Tuhan karuniakan. Malam ini Tuhan, sebelum kami beristirahat, kami kembali akan menikmati saat teduh malam. Di dalamnya kami akan baca dan renungkan firman-Mu. Curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami, buka tingkap hikmat-Mu Tuhan. Sehingga kami dimampukan dan ditopang oleh Roh Kudus-Mu untuk memahami firman-Mu. Bersabdalah, kami siap menyambutnya. Amin. Pembacaan kita malam ini terambil dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Firman Tuhan demikian, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Tema kita malam ini, iman yang teruji. Iman yang teruji. Bapak Ibu sidang jemaat, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Dalam hidup ini, seringkali kita harus berhadapan dengan berbagai ujian di tengah-tengah keseharian kita. Ujian-ujian itu diadakan atau dihadapi, dilakukan, punya tujuan. Agar apa yang dihasilkan atau hasil dari ujian yang dijalani menghasilkan sesuatu yang bermutu, menghasilkan sesuatu yang tahan uji. Hal yang sama juga berlaku dalam kehidupan iman. Iman yang teruji dalam berbagai tantangan, dalam berbagai cobaan, akan menjadi iman yang matang, iman yang dewasa, iman yang tahan uji, dan iman yang boleh bertumbuh secara baik dan benar. Hal ini coba diungkap dalam pembacaan kita dari Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Bahwa sebagai orang beriman, cobaan dan tantangan harus dapat kita maknai dengan bijak. Karena dengan demikian kita akan kuat dalam menjalani dan dimampukan menerima secara baik dan benar segala hal dalam kehidupan kita, segala hal yang terjadi, segala hal yang berlaku. Bahwa cobaan dan tantangan yang hadir dalam kehidupan kita sebagai umat Allah akan mematangkan iman kita dan mengantar kita justru semakin dekat, semakin berserah, dan semakin menyadari bahwa kita butuh Tuhan. Kita tak dapat hidup tanpa Tuhan. Dan karenanya kita akan semakin sekali lagi berserah dan berpengharapan, percaya kepada Tuhan. Bahwa cobaan, tantangan, ujian yang kita alami mengantar kita semakin bijak dalam memaknai setiap hal yang kita alami dalam terang firman Tuhan. Dan itu membuat iman kita menjadi iman yang tahan uji, iman yang matang, iman yang semakin disempurnakan. Bahwa cobaan dan tantangan yang teruji dan menjadikan iman kita menjadi iman yang teruji memungkinkan kita menjadi kokoh. Kita tidak mudah terombang-ambing. Jadi ketika kita dalam kehidupan beriman kita menghadapi ujian iman,
Ujian itu mengantar kita untuk semakin kokoh, untuk semakin kuat. Sehingga iman kita menjadi iman yang dapat bertumbuh, iman yang mampu menghadapi segala situasi, kondisi kehidupan, dan pada akhirnya memampukan kita menjadi pribadi yang beriman dewasa. Artinya, dalam segala hal, dalam segala situasi, dalam segala kondisi, kita dimampukan dan senantiasa bersyukur. Iman yang teruji adalah iman yang mampu memaknai segalanya dalam hikmat dan terang firman Tuhan. Pun dalam pandemi COVID-19 ini, kiranya kita memaknainya dan mengantar kita untuk menjadi pribadi yang memiliki iman yang semakin teruji. Bahwa memang ada kesulitan dalam hidup kita. Namun kesulitan ini tidak menutup logika hikmat kita untuk semakin berserah kepada Tuhan. Pandemi COVID mengantar kita semakin percaya dan berpengharapan di dalam Tuhan Yesus. Amin. Kita akan mengakhiri satu dua malam kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk saat teduh malam ini. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Sehingga pada akhirnya Tuhan, dengan ujian-ujian dan tantangan-tantangan iman yang kami hadapi, iman kami menjadi iman yang semakin teruji. Kami berdoa Tuhan untuk dinamika kehidupan sidang jemaat-Mu. Bagi para lansia kami, Bapak Suleman Padolo, Bapak Titus Tandi, Bapak Es Lebang, Nyonya Marta Barung, Ibu Agustina Layuk Allo, Ibu Apali Allo, Bapak Simon S. Bongga, Bapak IGD Cunigiri, Ibu Betadung, Ibu Maria Lumele, Nyonya Diana Bambang HS, Ibu Hermin Pagiling, Ibu M. Tandi Rerung, Bapak Petrus Mangopo, Bapak Benyamin Paembonan. Teguhkan iman pengharapan fisik jasmani mereka para lansia kami. Bagi yang sakit, dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit, Ibu Yohana Mandaling, Ibu Esther Bunga, Ibu M. Palilu, Ibu Hermin Bamba, Ibu M. Sende, Ibu Berta Sampe, Ibu Yohana Konda, Nyonya Elebang, Ibu Dina Kamolan, Bapak Simon Kaaruan, Bapak Thomas Buntolobo di Kristelina, Ringki Tulenan, Ibu Maria Sanda, Nenek Epi, Maya dan Wawan Maro, Bapak Leri atau Bapak Martin Rante Tondok, cucu Christine S. Padang, Z. Randi Batil Murik, Bapak Markus Batil Murik, Oma Gebi atau Oma Mangesa, Bapak Bian, Mama Bian, dan anak kami Aan. Mungkin masih ada yang lain Tuhan yang tidak sempat kami sebutkan namanya. Kesembuhan, pemulihan, kiranya Tuhan nyatakan. Bagi mereka Tuhan yang berduka, hiburkan mereka. Keluarga Bapak Martin Tombi atas meninggalnya istri tercinta, topang dan hiburkan segenap keluarga. Kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu di Jemaat Dadi, dalam karya kerja gumul juang, dalam tumbuh kembang masa muda anak-anak kami. Hadirlah dengan segala rahmat-Mu dalam hidup kami, rumah tangga kami, dalam kehidupan anak-anak kami. Secara khusus kami berdoa bagi anak-anak kami yang akan mengikuti tes di jenjang yang lebih tinggi dari tingkat SD, SMP, SMA, mengikuti Sipenmaru. Bahkan anak kekasih kami yang akan mengikuti tes di Akademi Kepolisian atau Akpol. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan semua perjuangan anak-anak kami. Beri mereka keberhasilan Tuhan. Kami berdoa untuk dinamika pelayanan kami di Jemaat Dadi. Berkati kami majelis gereja dan pengurus kategori LUG dalam mengangkat tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 saat ini. Berkati pemerintah bangsa negara kami yang sementara berjuang memutus mata rantai merebaknya COVID-19. Berkati tenaga medis, TNI Polri,
dan semua pejuang kemanusiaan yang ada di garda terdepan. Kami mohon Tuhan, lalukan kami sesegera mungkin dari pandemi COVID ini. Berkati seluruh dinamika kehidupan kami sebagai jemaat Tuhan di Jemaat Dadi khususnya. Berkati istirahat kami malam ini. Biarlah seluruh kehidupan kami ada dalam segala kebaikan. Ampuni salah dan dosa kami. Terima kami yang berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian saat teduh malam ini. Selamat beristirahat sidang jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.